Di kolom komentar banyak banget yang bertanya, apa sih perbedaan lift kit 2,5 inci dan lift kit 4 inci di Jeep JK? Perbedaannya banyak ya, apalagi di bagian suspensi. Yang pasti dari segi harga beda, komponen atau parts yang digunakan di bagian kaki-kaki juga beda. Ya. Gitu. Ini kita bakal kupas tuntas di sini perbedaan lift kit 2,5 inci dan lift kit 4 inci. Kalian tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, di belakang kita udah ada Jeep JK tahun 2015 yang udah dimodifikasi ini untuk pemakaian off-road ringan gitu. Nah, mobil ini di lift kit setinggi 4 inch dari Teraflex. Nanti kita bakal kulik satu-satu dari 4 inch itu apa aja yang akan diganti tuh. Ini kita ulik dulu dari bagian depannya. Ini front bumpernya sudah menggunakan front bumper model Anniversary yang sudah kita copot capnya kiri kanan. Jadi model Stabi style ya, stylenya Stabi style. Di bagian depan juga sudah tambahan winch dari Warren, tapi ini winchnya kita cover nih. Cover. Ya. Terus di bagian bawahnya ada pengaman untuk ski plate-nya sudah include dari bumpernya. Nah, ini nih yang membedakan nih tingginya. Tingginya sudah 4 inci. Nah, kita beralih ke bagian suspensinya. Tapi sebelum kita ke suspensi, kita bilang dulu nih, bannya sudah menggunakan ban ukuran 37, 12,5 ring 17 menggunakan Maxxis yang trepador. Tapaknya udah itu ya, udah siap banget untuk lumpur ya, Ki. Iya, jadi mobil ini udah tinggi, udah pakai ban yang gede, otomatis di bagian long tail rod, di bagian drag ring itu juga harus ada upgrade karena tail rod dan drag ring ini yang bertugas untuk membelokkan ban yang besar ini. Kalau pakai tail rod dan drag ring yang standar, otomatis itu udah nggak bakal bisa. Nggak rekomen kayak gitu. Nggak bakal kuat gitu. Nggak bakal kuat karena dari upsize bannya aja yang udah gede itu perlu tail rod dan drag ring yang sudah heavy duty dan adjustable. Jadi kemungkinan ketika main ya itu kan mungkin nanti bakal nyebur lumpur nih. Misalkan nyebur lumpur, mungkin ada track yang sedikit lebih curam atau ya nanti setelah main itu bakal ada oblak lagi. Nah, makanya harus diganti yang heavy duty adjustable karena setelah main itu bisa dibikin setting lagi kayak gitu. Jadi udah nggak perlu diganti lagi. Betul. Gitu. Untuk pilihannya juga banyak nih kalau untuk bagian tail rod dan juga drag ring yang udah heavy duty. Ada dari brand Teraflex, ada dari Synergy, dan juga ada dari brand Evo Manufacturing. Tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Nah, itu perbedaan pertama untuk lift kit 2,5 inci dan lift kit 4 inci. Jadi bagian long tail rodnya itu mesti diganti. Tapi kalian harus note juga, lift kit 2,5 inci kalau misalkan dia menggunakan ringnya ring 20 itu mesti di-upgrade juga, Ki. Karena memang di bagian velg yang semakin besar itu beban setirnya juga makin berat juga. Betul. Gitu. Jadi ada note juga nih di sini perbedaannya, yaitu ketika dia menggunakan velgnya ring 20 di lift kit 2,5 inci. Oke, next apalagi nih, Dek? Parts yang jadi pembeda antara lift kit 2,5 inch dengan lift kit 4 inch. Nah, yang paling menonjol tuh apa sih? Nggak terlalu jauh juga ini bagian suspensi juga ya, yaitu di bagian steering stabilizernya. Steering stabilizernya itu biasanya untuk lift kit 2,5 inci dia cukup menggunakan shock 4-way dari Top Dog. Kalau ini lift kit yang 4 inci ini kita sarankan sih sudah menggunakan shock steering stabilizernya yang dari Falcon atau yang seperti ini ya, yang dipakai ini Vogue ATS kayak gitu. Karena memang upsize bannya yang gede butuh tir yang mumpuni juga gitu, nggak berat. Itu tadi untuk komponen di bagian kaki-kaki depan. Nah, kalau untuk keseluruhan itu ada lagi apaan, Dek? Yang pertama itu shocknya.
Oke. Soknya ini kan lift kitnya itu lift kit 4 inci ya, jadi mesti punya sok yang lebih tinggi juga. Betul. Nah, soknya ini sudah menggunakan sok dari Ki 3 sampai 5 inci. Ini soknya memang peruntukan untuk lift kit 4 inci Ki, gitu. Jadi bisa dipakaikan untuk lift kit 3 inci sampai dengan 5 inci. Jadi 4 inci pun bisa pakai. Nah, itu perbedaan untuk di bagian sok ya. Jadi sok ini kita nggak bisa asal pasang, ada tingginya. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk tinggi standar, kalian bisa cari sok yang ukurannya 0 sampai 2 kayak gitu. Kalau misalkan untuk tinggi yang sudah lift kit seperti ini ya, 4 inci ini, kalian bisa cari penuntukan soknya sok 3 sampai 5 inci gitu. Ini soknya dia menggunakan sok dari King. Atau kalian bisa juga menggunakan sok dari Olin, banyak pilihan ya. Olin sekarang udah ngeluarin ukuran 2 sampai 3 inch dan 3 sampai 5 inch. Wih, mantep banget. Jadi ada beberapa ya pemilihan sok juga dari Sok King, Olin, ada Fox juga gitu. Itu tinggal disesuaikan seperti budget lah kalau kita bilang ya, sesuai budget dan juga konsep yang kalian inginkan. Tentunya kalau kalian pengen dapetin tingkat kenyamanan yang lebih tinggi, Ya, waktunya juga harus lebih lebih tinggi banyak juga kayak gitu, lebih banyak. Next, apa lagi nih Dek selain sok yang harus di-upgrade untuk lift kit 4 inch? Nah, setelah sok yaitu ada juga di bagian armnya. Arm. Armnya itu mesti diganti ke yang lebih panjang lah kalau kita Betul. bilang ya, yang lebih panjang dan juga yang sudah adjustable. Jadi Betul. bisa disetting karena di bagian arm ya, Jeep JK1 dan Jeep JK yang lainnya itu kadang beda-beda Ki. Jadi kalau kita paksakan dengan arm yang standar itu nanti bakal ketarik. Betul. Malah nanti nggak maksimal Jeepnya ketika kalian lift kit 4 inci, armnya malah nggak diganti. Gitu. Jadi selain diganti armnya, itu ada opsi lain yaitu diganti, dipasangkan ya, ditambahkan yaitu bracket geometri. Tapi kemungkinan itu bisa membantu tapi nggak semaksimal diganti arm. Arm gitu. Jadi semakin tinggi mobil, semakin panjang juga arm yang dibutuhkan. Iya. Kalau nggak ganti arm, dijamin ketarik semua. Ketarik semua. Nah, ini armnya dia sudah menggunakan arm dari Alpine, dari Teraflex. brandnya Teraflex yang Betul. sudah adjustable ya, udah bisa disetting. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ketika lift kitnya sudah tinggi 3,5 sampai 4 inci ataupun yang lainnya. Ada satu lagi, Satu lagi, kopel. kopel itu. Kopel di bagian depan. Kopel di bagian depan juga harus kalian ganti karena ya itu misalkan kalian pemakaiannya untuk off-road ya, benar-benar off-road. Mungkin kalau untuk harian mungkin masih bisa untuk standar lah ya, kalau kita bilang ya. Tapi kalau udah off-road, kalian udah nyebur-nyebur, itu mesti diganti juga kopelnya. Betul. Jadi pada intinya kalau kalian pengen tampilan mobilnya gahar kayak gini, gagah, menggunakan ban besar, tinggi, itu memang banyak harus yang di-upgrade. Kalau menggunakan parts yang standar, itu mungkin bisa tapi agak sedikit maksain. Bahkan bisa mengorbankan yang namanya kenyamanan. Kenyamanan, buang-buang duit, Ya. itu aja nantinya. Dan juga pastinya nggak maksimal. Ya nggak maksimal. Karena contohnya kayak Terot, Drakling, terus kopel, arm, kalau masih menggunakan yang standar, itu semua bakalan tarik. Iya. Ya kan, karena tingginya itu udah beda dengan tinggi standar. Sedangkan part standar itu ya untuk peruntukan mobil yang standar ya, Iya, untuk peruntukan yang standar. nggak diapa-apain gitu. Nah. Tapi ketika kita pengen lift kit setinggi 4 inch, ya otomatis itu harus menyesuaikan dengan tinggi mobilnya juga. Nah, kalau makanya itu tadi yang 4 inci itu ya di bagian suspensi depannya yang perlu kalian perhatikan dan perlu memang harus di-upgrade kayak gitu. Kalau untuk tinggi 2,5 inci untuk beberapa part tadi ada kemungkinan nggak perlu Ya, diganti masih bisa menggunakan part yang standar gitu. karena itu masih cukup Ki. Betul. Seperti arm, Terot, Drakling, kalau Ya. misalkan kalian pakai ring 17 itu masih oke. Masih oke. Itu kenapa alasannya lift kit 4 inch ini harganya itu lebih mahal daripada lift kit 2,5 inch. Karena yang seperti kita bilang tadi, komponen yang digunakan tuh lebih banyak dan juga penggunaan part standar itu ya udah nggak kepake lagi, bisa dibilang begitu. Mulai dari Terot, Drakling, kopel sampai ke bagian arm, yang standar itu kita nggak pakai lagi. Kita ganti dengan yang disesuaikan dengan tinggi mobilnya tersebut gitu. Ya. Itu ada satu part lagi ya yang mungkin perlu diperhatikan yaitu ball joint gitu. Ball joint bagian depan itu mesti perhatikan juga karena itu juga
berkaitan dengan geraknya setir ya. Maksudnya kalaupun oblak nanti pasti bakal ada kerasa juga tuh. Bagian ball joint itu mesti kalian upgrade juga ke yang heavy duty dan adjustable yang seperti dari brand Teraflex yang biasa kita sering pasangkan. Itu ketika oblak, aus itu bisa disuntik gemuk dan balik normal lagi, baru lagi dia kayak gitu. Nah, gitu untuk edukasinya. Jadi nggak semata-mata mobil yang tinggi, yang gede gini cuma di lift kit gitu aja, tapi ada beberapa parts yang memang kita sediakan, kita rekomendasikan untuk jangka panjang daripada mobilnya di lift kit, sekedar lift kit ya, sekedar tinggi, ban gede, tapi dipakainya nggak enak, bentar-bentar ke bengkel, bentar-bentar servis, kita nggak rekomen. Mendingan kita upgrade sekalian, tapi pemakaiannya untuk jangka yang lebih panjang. Jangka yang lebih panjang, bener banget. Yang pastinya kita menyesuaikan dengan budgetnya, konsep yang kalian inginkan seperti apa, part-partnya. Dan kebutuhannya tuh mau dibawa kemana ini Ya, mobil? dibawa kemana, itu pasti harus kita tekankan di situ. Pokoknya kalian jangan khawatir, konsultasikan dulu aja ke sales konsultan Planet Jeep. Apapun masalahnya, kendalanya, kita punya solusinya. Ya, jadi ini untuk bagian depan nih, bagian belakang mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin Mengikuti aja. Yaitu mungkin di bagian track bar belakangnya, track barnya harus di-upgrade juga menggunakan track bar yang sudah adjustable. Betul. Agar menjaga sumbu rodanya tadi, sumbu rodanya bagian kiri dan kanannya itu sama. Ini juga ya, seperti yang kalian lihat juga itu ada cover gardan. Itu bukan cuman sekedar aksesoris belaka gitu. Karena cover gardan ini diperuntukkan memang untuk kalau kita bilang itu untuk off-road lah kalau kita bilang ya. Karena cover gardan dari ARB ini kan dia menggunakan ARB nih. Dia lebih tebal daripada standar gitu. Jadi kan off-road di Indonesia ini cenderung di lumpur ya, di lumpur yang pasti bakal berbenturan dengan bebatuan atau benda-benda padat lainnya. Kalau misalkan kalian standar itu resikonya lebih besar banget untuk gardan itu bocor ketika kena benturan yang keras. Jadi itu tadi mungkin kalian yang penasaran ya, yang perbedaan 2,5 inci dengan 4 inci. Kenapa sih mahal banget gitu 4 inci ini? Apa bedanya dengan 2,5 inci? Padahal kan kalau dilihat itu sama. Nggak sama. Nggak bakal sama kalau kalian lihat langsung 4 inci dengan 2,5 inci. Itu pasti bakal ada perbedaan. Beda banget. Kecuali kalian 4 incinya, lift kitnya memaksakan lah kalau kita bilang ya. Betul. Tingginya udah 4 inci, tapi suspensi yang kita jelaskan di awal tadi nggak diganti, nggak di-upgrade, nah itu sama aja bohong. Nyamannya nggak dapat banget. Iya, betul, nyamannya nggak dapat. Nyamannya nggak dapat, cuma buang-buang duit jatuhnya. Jadi itu aja yang mungkin bisa kita jelaskan untuk perbedaan Lift kit 2,5 inch dengan lift kit 4 inci. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau kalau kalian lebih ingin tahu, lebih kepo lagi, bisa hubungi kita, sales konsultannya Planet Jeep. Ada saya Rifki. Ada saya Ade, kalian bisa langsung kontak, nanti nomornya nanti kita terakan di bawah ya. Itu langsung kalian kontak aja. Mungkin kalian yang mau tanya lift kit ini apa aja sih yang dapatnya, kalau lift kit ini part-part apa aja sih yang harus kita ganti. Betul, gitu. Biar lebih detail bisa langsung di WA aja, atau bisa main ke bengkel kita, datang langsung, biar lebih pasti dan lebih yakin gitu kan, biar nggak salah arah ya. Jangan nggak salah arah. Jadi buat kalian yang mau modifikasi ya, yang mungkin masih bingung dengan konsep pilihan modifikasi kalian seperti apa dari Jeep JK, JL ataupun JT, kalian bisa konsultasikan dengan kita, dengan Planet Jeep. Yang pastinya nanti kalian bakal mendapatkan hasil yang maksimal sesuai konsep kalian, sesuai yang seperti kalian impikan mobilnya, kayak gitu. Pokoknya kita bakal bantu untuk modifikasi Jeep JK, JL ataupun JT kalian. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Jangan lupa juga follow Instagramnya Planet Jeep dan juga TikToknya Planet Jeep. Oh, gitu. Oke, gitu aja. See you. Kita bakal balik lagi di video-video selanjutnya. Stay tune di YouTube-nya Planet Jeep. Thank you.